Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Arum Senada dengan NIM 120103257222 dari kelas 4F jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya sendiri akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Erlani Pratiwi, SPD MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Pengertian distorsi itu sendiri adalah ketidaksempurnaan komunikasi atau kesalahan pengertian antara satu anggota dengan anggota lainnya atau antara atasan dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya berasal dari cara orang memproses pesan yang mereka kirimkan atau terima dan dari fungsi sistem organisasi itu sendiri. Kekurangan ketepatan atau perbedaan arti di antara yang dimaksudkan oleh si pengirim dengan interpretasi si penerima dinamakan distorsi. Perbedaan arti atau distorsi pesan dapat merupakan hal yang kritis dalam organisasi. Ketepatan komunikasi menunjukkan kepada kemampuan orang untuk memproduksi atau menciptakan suatu pesan dengan tepat. Dalam komunikasi, istilah ketepatan digunakan untuk menguraikan tingkat persesuaian arti pesan yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan dengan arti yang diinterpretasikan si penerima. Kemudian, dalam distorsi pesan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi distorsi pesan itu sendiri. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu faktor personal yang terdapat dalam diri si penerima pesan dan si pengirim, dan faktor yang di luar diri mereka, yaitu yang dinamakan faktor organisasi. Yang pertama tentang faktor personal, ada sejumlah prinsip yang merefleksikan faktor-faktor personal yang ikut memberikan kontribusi pada distorsi pesan. Faktor-faktor ini biasanya berasal dari konsep kita mengenai komunikasi sebagai tingkah laku proses untuk memperlihatkan arti yang ditentukan. Adapun faktor utama yang memberikan kontribusi pada distorsi pesan dalam proses komunikasi adalah persepsi kita mengenai pemberian komunikasi tersebut. Menurut Arni Muhammad, hal-hal yang berkenaan dengan persepsi yang ikut mempengaruhi proses komunikasi adalah: pertama, orang mengamati secara selektif. 2. Orang melihat sesuatu konsisten dengan apa yang mereka percayai. 3. Bahasa itu sendiri terkadang kurang tepat. 4. Arti suatu pesan terjadi pada level isi dan hubungan. 5. Distorsi diperkuat oleh tidak adanya konsistensi bahasa verbal dan nonverbal. 6. Pesan yang meragukan sering mengarah pada gangguan. 7. Kecenderungan memori ke arah penajaman dan penyamarataan detail. 8. Motivasi mungkin membangkitkan distorsi pesan. Kemudian, faktor kedua yang mempengaruhi distorsi pesan yaitu faktor organisasi. Menurut Arni Muhammad, di dalam buku Komunikasi Organisasi, ada beberapa hal dari lingkungan organisasi yang ikut memberikan kontribusi terhadap distorsi pesan dalam komunikasi, diantaranya yaitu: pertama, kedudukan atau posisi dalam organisasi. 2. Hierarki dalam organisasi. 3. Keterbatasan berkomunikasi. 4. Hubungan yang tidak personal. 5. Sistem aturan dan kebijaksanaan. 6. Spesifiliasi. 7. Ketidakpedulian pimpinan. 8. Prestige. 9. Jaringan komunikasi. Kemudian di sini ada usaha yang bisa dilakukan untuk mengurangi distorsi pesan. Di sini tidak bisa langsung hilang sekaligus, tetapi setidaknya kita bisa mengurangi distorsi pesan yang terjadi dalam suatu komunikasi. Yang pertama yaitu menetapkan lebih dari satu saluran komunikasi. Yang kedua, menciptakan prosedur untuk mengeimbangi distorsi itu sendiri. Yang ketiga, menghilangkan pengantara antara pembuat keputusan dengan pemberi informasi. Yang terakhir, mengembangkan pembuktian gangguan pesan. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya pilih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.